Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-ghurril mayamin wa ala sa'iri atba'ihi ila yaumiddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Akhwani fid din, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar atas hambanya adalah Allah berikan kepadanya hidayatul taufik untuk mengenal Rabb-nya, mengenal agama dan mengenal nabi yang diutus kepada mereka. Di kesempatan kali ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk kembali bermajlis dengan kitab yang baru, yaitu 40 inti materi tauhid. Nah, kitab ini sebagaimana yang antum bisa lihat pada lembar-lembar awal, ini merupakan terjemahan dari kitab atau kutaib Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah. Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah. Di dalam kitab ini muallif ingin menyampaikan kepada kita rangkuman pelajaran yang terdapat dalam bab tauhid. Tujuan beliau tentunya adalah untuk memudahkan orang-orang yang ingin memahami dan mempelajari tauhid. Rangkuman ini kemudian dibentuk dalam poin yang di sini disebutkan ada 40, sehingga dengan demikian ini mudah untuk difahami dan lebih mudah untuk diingat. Baik. Di dalam kutaib kita yang kita mulai kaji pada malam ini, kita bisa melihat pada halaman 6 sebelum daftar isi disebutkan berkaitan dengan kitab yang ada di hadapan kita. Di situ dibagi, yang pertama terdapat 6 masalah terkait dengan tauhid. Jadi di sini masalah bukan masalah. Jadi perlu kita pahami. Kemudian yang kedua terdapat 5 masalah atau bahasan terkait dengan la ilaha illallah. Jadi masalah di sini lebih difahami dengan arti bahasan.
Kemudian yang ketiga, terdapat 6 masalah terkait dengan ibadah. Karena nanti inti daripada 3 pembagian tauhid sebagaimana yang kita ketahui akan bermuara pada tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah. Kemudian yang keempat, terdapat 11 masalah atau bahasan terkait dengan asyirik, ya, diddut tauhid, syirik yang merupakan lawan daripada tauhid. Ini yang paling banyak. Baik. Kemudian yang kelima, terdapat 4 masalah atau bahasan terkait dengan asbab. Ya, manusia diberikan oleh Allah masyiah, diberikan oleh Allah iradah, diberikan juga kemampuan untuk ya melakukan asbab-asbab yang kita sebut dengan ikhtiar. Kemudian bagian yang keenam, terdapat 6 bahasan atau masalah terkait dengan syubhat, ya, begitu pula dengan bantahannya. Ada 6 syubhat. Syubhat ini dibantah atau diluruskan sehingga pemahaman orang tidak terus-menerus salah, dibenarkan, diluruskan. Kemudian bagian yang ketujuh di sini adalah bagaimana cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid. Jadi tauhid itu ya kewajiban kita adalah mempelajarinya, memahaminya dengan baik, ya, menegakkannya, mempraktikkannya, merawat, menjaganya. Ya, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga dan memurnikan tauhid di sini akan disampaikan pada bagian yang ketujuh. Kemudian yang terakhir di dalam kitab ini juga akan dibahas pada bagian yang ke-8, ya, bahwasanya tauhid merupakan perintah Allah yang paling agung. Maka sebaliknya syirik merupakan maksiat atau kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim. Nah, kurang lebih di dalam kitab ini ada 8 bagian yang akan dibahas sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi. Kemudian bagi ya para jamaah yang ingin melihat lebih detail, dia bisa melihat halaman 7 pada daftar isi, ya, sampai pada halaman 12. Jadi keterangan tentang kitab ini, begitu pula daftar isinya ini sudah diberikan nomor, nah, sehingga kajian kita langsung dimulai dari nomor 15. Baik, jadi nomor 15 itu adalah bahasan yang pertama. Baik, ba'da hamdillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, setelah bersyukur kepadanya, setelah bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita masuk pada al-faidatul ula. Faidah artinya faedah, ya. Al-ula artinya yang pertama. Nah, di dalam kitab ini sebenarnya ya kitab ini tidak setebal yang kita pegang. Ya. Ini yang kita pegang ini 2 kitab. Karena Arab dan artinya dicantumkan, betul ya? Biasanya kalau terjemah langsung Indonesia semua, Arabnya tidak dicantumkan, gitu. Tapi di sini ya Arab dan Indonesia dicantumkan, sehingga hampir 200 halaman. Nah, misalkan versi Arabnya tidak dicantumkan, mungkin sekitar ya 120 halaman lah, kurang lebih. Nah, bagi yang sudah memiliki cukup atau sebagian kosakata Arab, cukup baginya untuk melihat yang versi Indonesia saja. Bagi yang tidak memiliki hafalan kosakata Arab, maka
dia harus melihat dua sisi. Dia lihat yang versi Arabnya, lihat lagi di bawah yang versi Indonesianya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ya, metode seperti ini akan menambahkan faedah kosakata. Jadi sambil mengingat, menambah kosakata bahasa Arab kita. Baik. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, ta'rifut tauhid. Ta'rif itu artinya pengertian atau definisi. Tauhid. Apa definisi tauhid? Disebutkan pada halaman 15. At-tauhid huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bih. Ifrad dari kata fard, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maha tinggi, bima yahtassu bih, pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Dari kata khas, khusus, yahtassu, ya. Min rububiyah, dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal rububiyah. Nah, rububiyah ini kaitannya dengan Allah sebagai Rabb, pencipta, ya, Allah pemilik sejati, Allah sebagai pengatur alam semesta. Hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, kita tauhidkan Allah dalam hal tersebut. Ini tauhid rububiyah, nanti akan dibahas pada faedah-faedah berikutnya. Kemudian yang kedua, dalam hal uluhiyah, ya, wa uluhiyatin. Kaitannya dengan apa? Kalau rububiyah kaitannya dengan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik yang sejati, dan Allah sebagai pengatur. Kalau uluhiyah kaitannya dengan apa? Al-ibadah, ya, keilahannya, ketuhanannya. Berarti kita mengkhususkan Allah dalam urusan ibadah. Maka tidak ada makhluk yang boleh disembah. Maka disebutkan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau misalkan ada manusia menyembah patung, pertanyaannya apakah patung itu berhak disembah? Tentu tidak. Kalau ada yang menyembah misalkan jin, apakah jin itu berhak disembah? Tidak. Dan seterusnya, ilah-ilah yang kemudian dibikin oleh manusia itu sendiri, diagungkan sendiri, disembah sendiri, dijaga sendiri. Ini repot. Jadi uluhiyah ini khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hal apa lagi? Wa asma'in. Asma jamak dari ism, ya. Artinya nama-nama. Mas muka, ya. Apa namamu? Jadi bukan siapa namamu, ya. Sebenarnya apa? Kalau kita lihat bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya juga sama, ya. Ketika bertanya nama, apakah menggunakan siapa atau apa? Apa, gitu ya. Tapi dalam hal nama-nama, Allah memiliki nama-nama yang kita sebut dengan Asmaul Husna, Al-Asma Al-Husna. Jadi Allah memiliki nama-nama yang indah, yang kita mesti menghafalnya. Ternyata tidak semua kaum muslimin, walaupun sudah puluhan tahun berislam, dia menghafal nama-nama Allah. Ketika ditanya kepadanya, sebutkan ya nama-nama Allah atau Al-Asmaul Husna, dia tidak hafal. Padahal pada setiap nama itu, di situ terdapat cara kita mengagungkan Allah. Kemudian nama-nama itu ya tadamman, dia mengandung makna. Ya Allah, misalkan ya dengan nama-namanya indah, begitu pula wasifatin, sifat-sifat yang terpuji, Maha Pengampun. Berarti ketika kita memohon ampunan, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ketika kita ingin mendapatkan rahmat, maka tentu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rizki. Nah, kemudian fad'uhu biha walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Manfaat kita menghafal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang indah, dengan nama itu kita berdoa. Jadi ya Allah, kalau kita minta rezeki, ya Allah ya Razzaq. Jadi ya sejalan lurus penyebutannya dengan apa yang akan kita minta. Kalau kita minta rahmat berarti ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kita minta ampunan apa? Berarti kita sebut nama yang mana, sifat yang mana? Ya Ghaffar, ya Ghafur. Baik. Nah, jadi mengesahkan Allah pada bab tauhid ada pada 3 bagian. Yang pertama dalam rububiyahnya, yang kedua dalam uluhiyahnya, yang ketiga adalah dalam asma dan sifatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Maryam, Rabbus samawati wal ard. Allah Rabb langit-langit dan bumi. Jadi langit itu ada berapa lapis? Ada tuh 7. Disebut sab'a samawat. Kemudian wama bainahuma, Allah juga Rabb seluruh makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Jadi ya di atas tanah, di bawah langit itu banyak makhluk. Ya, di udara ada burung, kemudian ada jin yang tidak kita lihat, ada juga malaikat. Seluruh makhluk ini Rabbnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budhu, maka sembahlah dia. Ya. Wastabir li ibadatih, senantiasa sabar di dalam beribadah. Kita tahu sabar itu terdapat dalam beberapa keadaan. Salah satunya sabar di atas ketaatan kepada Allah. Jadi sabar di dalam ketaatan, manfaatnya apa? Apa manfaat sabar di atas ketaatan? Supaya kita istiqomah. Kenapa? Karena ibadah itu perlu kita lakukan terus menerus. Nah, kalau kita nggak sabar, kita akan berhenti, capek, lelah, bosan dan seterusnya. Maka wastabir li ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ini Quran surat Maryam. Apakah engkau mengetahui ada seseorang yang sama dengan Allah? Ada nggak yang sama dengan Allah? Tidak. Ya, bayangkan makhluk dengan makhluk saja tidak sama. Kaki manusia dengan kaki gajah apakah sama? Tidak. Nah, bagaimana kita mau menyerupakan makhluk dengan Khalik? Ini terlalu jauh. Ya, maka ketika kita mengatakan Allah punya tangan, sebagian orang dia memprotes. Kalau mengatakan Allah punya tangan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk juga punya tangan. Sama nama tapi sifatnya tidak sama. Ya. Tidak sama. Tentu tidak sama. Baik. Ini bagian yang pertama. Jadi definisi tauhid adalah mengesahkan Allah pada hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada pada 3 bagian, pada rububiyahnya, yang kedua uluhiyahnya, dan yang ketiga adalah asma dan sifatnya. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, kita ada 40 faedah ya, banyak sekali. Semoga bisa selesai sebelum Ramadan ya, atau pas Ramadan. Di Ramadan tinggal berapa hari? Ada yang hitung? Hah? Ada di situ? Pantesan ya, ditembak nggak jawab saya. Nggak lihat. Baik.
Sebentar lagi ya. Baik. Nah, faedah yang kedua di sini adalah aqsamut tauhid. Di masjid kita kalau nggak salah ada kajian kitab tauhid ya. Ya, intisarinya sama, tapi cara penyadurannya berbeda. Kitab tauhid dia per bab. Bab pertama, bab kedua dan seterusnya. Di sini kesimpulan-kesimpulannya, rangkumannya. Jadi gampang kita ingat, terstruktur. Maka disebutkan di sini disusun dengan sistematis sehingga gampang diingat, mudah dipahami. Al-faidatu tsaniyah. Faidah yang kedua. Ats-tsani artinya kedua. Aqsamut tauhid. Apa arti aqsam? Qismun, aqsam. Artinya pembagian tauhid. Yang qasimut tauhidu ila thalathati aqsam. Yang qasim artinya terbagi. Tauhid terbagi pada 3 bagian. Apa bagian pertama? Al-qismul awal. Bagian yang pertama tauhidur rububiyah. Jadi faedah kedua ini menjelaskan lebih rinci faedah yang pertama. Betul ya? Tadi kan disebut rububiyah. Nah, bagian yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Wa huwa ifradullah jalla wa ala, mengesahkan Allah yang maha mulia dan tinggi bil khalqi, dengan penciptaan. Allah yang ciptakan. Siapa yang ciptakan langit begitu luas tanpa tiang? Allah. Ketika kita melihat langit yang kokoh, langit yang luar biasa, menunjukkan penciptanya luar biasa lagi, gitu ya. Ya, hebatnya makhluk, indahnya makhluk menunjukkan alangkah indahnya penciptanya. Kemudian wal mulki, Allah sebagai pemilik sejati. Kita ini dititipin saja. Allah kasih kita pasangan hidup, itu titipan. Menyawanya enggak tergantung kita. Bisa jadi dia duluan pergi atau kita. Kita tidak ada yang tahu. Allah kasih kita anak, anak ini titipan. Pemilik sejatinya siapa? Allah. Ada orang tua, dia dulu meninggal sebelum anaknya. Kadang-kadang dan tidak sedikit anak dulu sebelum orang tuanya. Ya, karena nyawa tidak di tangan kita, tetapi pemilik sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wat tadbir, Allah sebagai pengatur alam semesta. Jadi kesimpulannya, sebagaimana sering kita sebutkan, rububiyah itu poin intinya ada pada 3 hal. Ya, Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur alam semesta. Nah, setiap antum mendengar kata-kata Rabb, harus ingat 3 hal ini. Sebagian ulama menyebutkan tidak akan sempurna makna kata Rabb kecuali menggabungkan 3 tadi. Apa itu? Al-Khalq, Allah yang menciptakan. Yang kedua, Al-Mulk, Allah sebagai pemilik. Kemudian At-Tadbir, Allah sebagai pengatur alam semesta. Allah yang ciptakan, karena Allah yang ciptakan, dialah pemilik sejati, betul ya? Nah, kemudian Allah mengatur segala-galanya. Tidak ada yang Allah ciptakan abathan, sia-sia. Semuanya dengan tujuan, termasuk manusia. Tidak diciptakan kemudian ditinggalkan begitu saja. Tidak Allah atur. Allah atur secara takdir, Allah atur secara syariat. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini batasannya, jangan dilampaui dan seterusnya. Jadi Allah al-mudabbir. Baik, ketika kita sholat 17 rakaat dalam sehari yang wajib, di setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Di situ ada kata-kata Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti segala puji bagi Allah, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Jadi arti sempurnanya begitu. Jadi selalu memuat 3 bagian ini: penciptaan, kepemilikan dan pengaturan alam semesta.
Jadi rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian semua, termasuk perbuatan kita Allah ciptakan. Jadi nanti tentu ada bahasannya ya. Ada penjelasannya dan seterusnya. Jadi Allah ciptakan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 42, "Walillahi mulkus samawati wal ardh." Dan bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai Maliki Yaumiddin. Di dunia ini banyak raja-raja. Sebagian raja itu sombong, menganggap dialah yang paling berkuasa. Sampai-sampai dia lupa bahwasanya kekuasaannya ya akan hilang. Minimal diwariskan begitu ya. Dia merasa kekuasaannya itu abadi. Ya, seperti Fir'aun. Fir'aun ini saking merasa dirinya berkuasa sampai dia kejar-kejar bangsa Yahudi ya kan, Bani Israel. Apa kata dia? Ana rabbukumul a'la. Melihat dia mampu melakukan segala-galanya, seluruh perintahnya dituruti ya, ketika dia mengatakan bunuh semua anak-anak Bani Israel yang laki ya, lahir kemudian jadi kelaminnya laki-laki, dituruti. Tidak ada yang bisa membendung perintahnya. Nah, saking dia merasa berkuasa, dia membuat satu pernyataan, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi, kata dia. Sejatinya raja di atas segala raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di hari kiamat Allah akan menunjukkan. Maka kita pun sering mengulang Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, dibaca dengan dua bacaan yang sama-sama benar. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Allah ini ya raja, ya pemilik hari pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh makhluk, ya mana raja-raja yang dulu merasa dirinya berkuasa. Ya tidak ada yang mengatakan aku raja. Karena ketika hari kiamat telah tiba, kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar ya, semua kita hadir, tidak satupun yang pakai mahkota. Ya bahkan kita tidak berpakaian, tidak menggunakan alas kaki dalam kondisi kita belum disunat betul-betul seperti kondisi kita dilahirkan. Ya tidak mungkin ada seseorang yang memiliki rasa sombong kemudian dia mengatakan aku adalah raja sementara dia tidak punya apa-apa. Maka raja sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki untuk kalian dari langit dan bumi? Rezeki dari langit apa? Rahmat Allah yang turun dari langit. Hujan. Sekedar hujan saja atau hujan ini memberikan dampak yang lain? Apa yang terjadi kalau tidak hujan 10 tahun? Sumur-sumur kita masih terisi. Jadi jangan antum dengar hujannya doang. Hujan, saya nggak pernah mandi pakai hujan, saya pakai air PDAM. Emang dari mana juga itu kan? Jangan didengar hujannya saja. Tapi Al-Quran menyebutkan setelah hujan turun, fa'ambatna, Allah tumbuhkan dengan hujan tersebut tumbuh-tumbuhan. Bukan hanya membasahi bumi kita, kemudian mengisi sumur-sumur dan sumber air kita, tapi juga Allah tumbuhkan dengan air itu apa? Tumbuh-tumbuhan yang banyak. Itu menjadi sumber makanan kita. Ini hujan. Ya, makanya para petani mesti belajar
ya ayat-ayat tentang hujan, sehingga bersyukur kepada Allah. Ya, hujan. Kita lihat negeri-negeri yang mungkin jarang hujan, ya, setahun sekali mungkin, bagaimana? Susah cari air, ya. Sampai apa yang terjadi? Air laut itu yang disuling untuk diminum. Kalau mesinnya nggak ada, ya repot. Nah, ini hujan. Kemudian amman yamliku sam'a wal absar. Siapakah sejatinya yang memberikan, memiliki as-sama'? Sama itu apa? Pendengaran. Wal absar, apa absar? Penglihatan. Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya, bendanya mati kok jadi hidup. Contohnya mana? Contoh dalam kehidupan kita yang paling gampang, biji-bijian, ya, biji kacang-kacangan itu kan tidak bergerak, ya. Pas ditaruh di tanah bergerak, muncul akar, naik tunas, muncul daun, ranting, mengeluarkan buah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sub. Antum punya satu biji jagung, antum titip di tanah, keluar akar, naik daun, satu bonggol keluar. Satu bonggol berapa biji? Berapa biji? Ada yang pernah hitung? Habis kajian coba beli, ada jagung dekat jembatan situ. Hitung. 100 lebih? Lebih enggak? Jadi antum kalau mau hidup, ya, kasih jagung satu biji aja. Nih saudaraku, kamu pergi ke hutan sana, aku bekali satu jagung, tanam. Berapa lama nunggunya? 3 bulan, ya. 3 bulan panen, dia tanam lagi. Dia punya 300 pohon. Insya Allah 3 tahun sudah jadi saudagar jagung. Sebenarnya cepat, ya, tidak rumit-rumit banget. Nah, kemudian apa? 10 tahun habis satu balikpapan ini dari satu biji jagung, tanami semua. Sederhananya seperti itu. Ini dari mana? Ada kaitannya dengan hujan tadi. Nah, kalau tanahnya kering, ya gak tumbuh, ya kan? Malah jagungnya ya gitu-gitu aja, mati dia. Nah, ketika kena air, waja'alna minal ma kulli syai'in aw kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dengan air, kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu menjadi hidup. Air hujan. Siapa yang turunkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini bisa mengeluarkan kehidupan dari yang mati. Kan dulu ada raja, dia merasa bisa mematikan, betul ya? Oh, dia nggak mau kalah. Ketika diterangkan kepadanya Allah menghidupkan dan mematikan, saya pun bisa ambil 2 orang dari penjara, satu dia bunuh, satu dibiarkan. Nah, yang dibiarkan nih dikasih kesempatan hidup, yang dibunuh dimatikan. Nah, ini repot. Kemudian wa yukhrijal mayyita minal hayy. Yang hidup bisa Allah jadikan mati. Ternyata tidak semua orang yang berusaha bunuh diri itu berhasil. Nah, mati itu takdir. Sudah digantung-gantung kok sakit, akhirnya tidak jadi. Ada yang seperti itu. Atau kemudian ketika akan lompat, ternyata tertolong, nggak jadi mati. Belum takdirnya. Ada juga yang nggak ngapa-ngapain, nggak sakit, segala sesuatunya tercukupi, tidur dengan rasa puas karena sepanjang hari bahagia, besok tak bangun, umurnya masih 40. Nah, kenapa? Allah bisa menghidupkan yang mati, kemudian mematikan yang hidup. Kemudian wa may yudabbirul amr. Siapakah yang mengatur segala sesuatu, perkara, perintah? Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Faqul, maka katakanlah, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa?
Jadi boleh kita sering-sering tanya ke anak kita, nak, siapa yang menciptakan langit? Kalau anaknya anak muslim pasti jawabnya Allah, karena pernah dengar ya. Kadang-kadang memang fitrahnya. Kemudian coba perhatikan langit yang luas itu, apakah ada tiangnya? Apakah tiangnya ada di Sumatera? Karena kita nggak pernah ke Sumatera jadi nggak pernah lihat. Ternyata di Sumatera nggak ada juga. Apakah di Pulau Sulawesi? Nggak ada juga. Memang tidak ada tiangnya. Kok bisa dia kokoh tanpa tiang? Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadzalikumullah rabbukumul haq. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kalian yang hak, yang benar. Ya, adapun Tuhan-Tuhan yang lain itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Jadi kita lihat di 3 ayat ini. Ayat pertama adalah syahid, pendalilan bagi al-khalq. Kan tadi rububiyah itu ada 3 apa? Pertama penciptaan, yang kedua kepemilikan, yang ketiga pengaturan terhadap alam semesta. Nah, surat As-Saffat ayat pertama ini dalil bagi al-khalq. Baik. Kemudian ayat kedua yang kita baca adalah dalil bagi apa? Kepemilikan. Maka disebutkan walillahi mulku. Kan mirip seperti bahasa Indonesia ya. Milik, mulk, betul ya? Malik, milik. Nah, bagusnya bahasa Indonesia ini banyak yang mirip-mirip sama bahasa Arab. Kemudian ayat yang terakhir kita baca yang paling panjang ini pendalilan atas atau terhadap at-tadbir, bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah turunkan hujan, bukan hanya hujan turun kemudian selesai ya. Maka ketika hujan kita diminta untuk berdoa. Doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'ah. Bisa jadi sebagian hujan itu adalah bencana, maka perlu kita berdoa, ya Allah turunkan hujannya penuh dengan manfaat. Kemudian bumi kita basah, kita bisa mengambil air, ya, muncul mata air. Kemudian tumbuh tanam-tanaman. Kemudian Allah menghidupkan, Allah mematikan dan seterusnya. Ini dalil bagi at-tadbir. Kemudian qala ta'ala, ini al-qismu tsani, halaman 18. Al-qism tadi artinya bagian, ats-tsani artinya yang kedua. Tauhidul uluhiyah, bagian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Maka rukun la ilaha illallah itu apa? An-nafi wal itsbat. Ya, peniadaan, penafian, kemudian penetapan. Ditiadakan seluruh sesembahan, hak sesembahan kepada selain Allah, kemudian ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma. Ma ini artinya tidak. Ma itu banyak. Ada ma untuk menafikan, ada ma artinya yang, dan seterusnya. Itu dalam bahasa Arab. Wa ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan. Tadi kata-kata khalaqa, khaliq, makhluk, itu dari satu akar kata yang sama. Wa ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan al jinna, jin. Kalau ada jin dan nur, ini akan identik artinya sesuatu yang tidak terlihat. Makanya jannah itu belum terlihat, artinya surga. Kemudian ada junnah, junnah itu perisai.
supaya wajahnya orang nggak kelihatan. Kita mau tembak kepalanya nggak kelihatan karena pakai perisai, sembunyi jadinya. Jin ini makhluk yang tidak kasat mata, maka orang Indonesia nyebutnya makhluk halus. Jadi kalau ada semilir-semilir ada jin yang lewat, nah, bukan begitu. Ini sebutannya begitu, makhluk halus. Ya karena tidak seperti kita makhluk kasar ya. Ini kalau lubangnya nggak cukup kita nggak bisa lewat. Nah, kalau makhluk halus dia bukan masalah lubangnya seberapa. Maka tidak bisa kita mengatakan rumah saya 100% tertutup, belum pernah ada jin yang masuk. Nggak bisa gitu. Karena kita tidak tahu apakah dari pintu, dari jendela. Kalau pintu dan jendela selalu tertutup, mungkin tetap bisa masuk lewat dinding. Wallahu a'lam, ya kan gitu. Ini makhluk halus katanya orang Indonesia. Kemudian illa kecuali ya, wal insa, ins atau insan artinya manusia, illa liya'budun. Nah, sebenarnya liya'buduni gitu. Tapi ada kaidah dalam bahasa Arab, ya-nya dihapus. Ni itu menyembahku. Liya'buduni. Nah, di sini liya'budun. Ini balaghahnya Al-Qur'an. Jadi bahasa yang paling tinggi itu bahasanya Al-Qur'an. Makanya sering kalau kita hafalan itu sering ujungnya sama kedengarannya. Nah, ada sajaknya, ya, ada kesamaan akhir, dan itu tidak didapatkan dalam buku-buku yang ditulis oleh manusia. Baik, ini Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna. Walaqad, wa artinya dan, laqad telah. Qad akaltu, aku telah makan. Qad, kalau ada qad artinya telah. Ba'atsna, apa arti ba'atsa? Sama dengan arsala, mengutus. Walaqad ba'atsna, kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat. Jadi umat itu artinya kelompok manusia. Ya. Rasulan, seorang rasul, utusan. Ani'budullah wajtanibut taghut. Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyeru, mendakwahkan apa? Ani'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Dari kata-kata tagha. Taghut itu apa? Kalau tagha artinya melampaui batas. Falamma taghal ma, ketika air itu melampaui batas, mengamuk, jadinya apa? Banjir, enggak bisa direm. Api kalau kecil dijinakkan sama manusia, dipakai masak. Kalau udah besar, manusianya lari. Itu makhluk Allah ya. Nah, apa itu taghut? Taghut ini secara bahasa artinya mujawazatul had, melampaui batas. Tapi di dalam bab tauhid yang dimaksud dengan tauhid adalah kullu ma ubida min dunillah, setiap yang disembah selain Allah. Sampai di sini selesai? Tidak. Wa huwa radin, dan dia setuju disembah. Jadi kalau ada yang menyembah Nabi Isa, apakah Nabi Isa tauhid? Tidak. Kenapa? Tidak pernah minta disembah. Tidak pernah Nabi Isa AS mengatakan sembahlah aku. Kalau ada yang sembah malaikat, apakah malaikat itu tauhid? Tidak. Malaikat tidak pernah meminta untuk disembah. Nah, kalau ada orang menyembah, yang disembah ini ya kuburannya atau orang alim, apakah orang alim itu serta merta tauhid? Belum tentu, kecuali dia berwasiat, ketika aku telah mati, kalian tidak bisa lagi mencium tanganku, tidak bisa lagi belajar dariku, aku wasiatkan sembahlah aku misalnya. Nah, ini tauhid ini. Dia minta, dia ridho untuk disembah.
Ini perbedaannya ya. Jadi tagut itu sesembahan selain Allah dan dia minta atau ridha dijadikan apa? Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini kita ambil satu dalil lagi. Wa an Mu'ad, dari Mu'ad, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol. Perhatikan ketika dalam hadis ada kata-kata an, berarti kemungkinan besar itu adalah perawi dari kalangan sahabat. Tapi kalau bunyinya rawahu, berarti ini perawi ahli hadis di kalangan imam hadis. Cuma dua. An itu biasanya di atas, an Abi Hurairah ya, an Umar, an siapa lagi? Hah? Siapa? Nah, an Ibnu Abbas, an Ibnu Mas'ud, dan pastikan ya ini sahabat. Tapi kalau di bawah itu rawahu, berarti ini siapa? Ulama hadis. Nah, kalau para ulama menyebut hadis, dua-duanya ditaruh di atas. Rawat Tirmizi an Ibnu Abbasin. Kok dua-duanya di atas? Gimana kita bisa bedainnya? Tadi itu, kalau rawahu berarti ulama hadis. Kalau an berarti sahabatnya, perawi paling atas. Nah, ini cluenya seperti itu. Wa an Mu'ad radhiyallahu anhu, dari Mu'ad radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya, ayya'buduh, agar mereka menyembahnya, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik atau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan dulu, lalu kita ambil bagian yang ketiga. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan al-qismu tsalits. Bagian tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Ya, pada halaman 19, yaitu tauhid asma dan sifat. Ya, asma artinya nama-nama, dan sifat jamak dari sifat artinya sifat-sifat. Apa itu tauhid asma dan sifat? Itsbatu ma atsbatallah, menetapkan segala apa yang Allah tetapkan. Linafsihi, bagi dirinya, minal asma, berupa nama-nama, was sifat, dan juga sifat-sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama dan juga sifat-sifat, baik itu dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang sahih. Maka kita menetapkan, ya, siapa yang mengatakan Allah punya tangan? Kok tega banget? Ya Allah sendiri. Ya, kita nggak bikin-bikin. Allah mengatakan, kita mengatakan juga gitu. Yang nggak boleh itu kalau kita bikin-bikin sendiri. Tapi kalau Allah dan Rasulnya yang menyebutkan, kan kita mengikuti. Maka kita menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, baik itu berupa nama ataupun sifat. Kemudian wanafyu, dan menafikan, manafahu, apa-apa yang dinafikan, anhu. Ya, jadi contohnya Allah menafikan sifat adul, kezaliman. Ya, berarti kita katakan Allah tidak zalim. Tapi kenapa ada bencana? Nah, ini dijelaskan. Ya, kebanyakan kalau terjadi bencana, yang pertama, kalau itu tidak murni ujian untuk menghapus dosa, mengangkat derajat, kebanyakannya apa? Karena ada ulah-ulah tangan yang tidak bertanggung jawab. Tidak mesti yang ditimpa itu yang berbuat.
Boleh jadi yang berbuat lagi tidak kena santai-santai, tapi orang lain yang ketimpa, ya kan? Sering begitu kan? Tapi di antara manusia itu ada yang melakukan kesalahan. Baik. Kemudian minas sifat ala wajhil laik bihi min ghairi ta'til. Nah, di dalam tauhid asma dan sifat, ketika ada sifat ataupun nama-nama Allah, tidak boleh ada taktil, pengingkaran. Oh enggak, Allah itu mustahil punya tangan. Kenapa? Kalau punya tangan sama dong sama makhluk. Ini mengingkari. Kan yang bilang itu siapa? Allah. Kok kita mengingkari? Lebih pintar kita atau Allah? Kan gitu. Jadi kenapa banyak orang-orang taktil mengingkari nama atau lebih banyak sifat-sifat Allah? Dia takut, ya nanti gambarannya Allah tuh mirip dengan makhluk. Rasa takutnya ini menjadikan dia menafikan, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Padahal yang menyebutkan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dia menafikan? Baik, kemudian wala takyif, tidak boleh juga takyif. Kalau punya tangan sepanjang apa tangannya? Nah, ini enggak boleh, ini nerusin ini enggak boleh. Terus warnanya apa? Takyif itu ya menanyakan rupanya seperti apa, enggak usah. Kita cuma dikasih tahu Allah punya tangan, sampai mana kita dikasih tahu, sampai situ aja, stop. Tidak usah ditanya-tanya yang enggak dikasih tahu. Kan gampang ya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dikasih tahu ya kita terima, yang enggak dikasih tahu ya kita enggak tahu. Kan gampangnya begitu. Jadi tidak mesti gara-gara kita mendapat informasi Allah punya tangan, kita mencari-cari detailnya, berapa ukurannya, bagaimana warnanya, seperti apa. Ini kan pekerjaan syaitan. Kenapa? Karena tugas kita bukan menggambarkan bentuk Allah, tapi menyembah Allah. Berpikir pada ciptaan Allah itu boleh, memikirkan seperti apa wujud Allah tidak boleh. Kenapa? Karena akal kita tidak akan menjangkau. Baik. Kemudian yang tidak boleh juga apa? Wala tamfil, tidak boleh menyerupakan. Oh, berarti kalau sama-sama punya tangan sama dong. Ya, tidak mesti sama. Tangan manusia dengan tangan monyet apa sama? Padahal sama-sama makhluk. Itu aja sudah beda ya. Apalagi dengan Khaliq pencipta, pasti jauh lagi perbedaannya. Wala apa yang terakhir apa? Wala tahrif. Tahrif ini memalingkan maknanya. Oh, kalau kita bilang Allah punya tangan, nanti repot ini. Kita ditanya warnanya apa, lebarnya sebagaimana, jarinya berapa. Daripada kita bilang Allah punya tangan kejamaah, kita ganti arti tangan itu artinya kekuatan. Allah punya kekuatan. Digantilah makna tangan dengan kekuatan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh karena kekuatan ada sendiri bahasanya. Ya. Allah itu dzul quwwatil matin. Allah punya kekuatan. Ini lain lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Tadi kita sebutkan ya. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkan orang-orang yang ya menyimpang dalam urusan asma wa sifat, seperti yang disebutkan tadi, orang-orang yang taktil atau takyif atau mungkin dia tamthil atau juga tahrif. Ada 4 hal yang harus dihindari ya. Ini tinggalkan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Sama nama belum tentu sama hakikat. Baik. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi orang-orang yang taktil paling takut dengan ayat-ayat sifat.
Allah itu as-sami, maha mendengar. Tapi yang mendengar ini kan sifatnya makhluk. Berarti sama dong Allah dengan makhluk. Kok bisa kesimpulannya seperti itu ya? Kemudian al-basir, Allah maha melihat. Yang melihat itu kan manusia. Berarti Allah dan manusia sama-sama melihat. Jadi ada masalah dalam cara mereka memahami. Dan masalah itu memunculkan rasa takut, akhirnya menolak sifat-sifat Allah. Kalau saya nggak berani mengatakan Allah maha melihat, konsekuensinya apa? Menyamakan Allah dengan manusia yang juga bisa melihat. Jauh sekali mereka berpikir. Jadi di sini Allah menggabungkan antara dua hal yang kontradiksi menurut mereka. Yang pertama apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah lanjutkan wa huwas samiul basir. Dan Allah maha mendengar, maha melihat. Berarti kesimpulannya apa? Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya. Clear kan? Allah melihat, iya, tapi tidak sama. Kan jelas. Bukan kemudian dibalik. Oh, karena Allah ini tidak yang sama dengan makhluk sesuatu apapun, berarti Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Kok konsekuensinya jadi seperti itu? Padahal di ayat yang sama Allah di sini menyebutkan Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Kemudian terakhir penutup dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada yang serupa dengan Allah, ya, tidak ada tanding dan seterusnya. Jadi di dalam tiga bagian tauhid ini manusia ya banyak keliru kemudian menyimpang dalam tauhid apa? Uluhiyah. Dan di dalam kelompok kaum muslimin ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam tauhid asma dan sifat. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, dia menetapkan segala-galanya apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, baik itu adalah nama ataupun sifat, ya. Demikian barangkali kajian kita malam ini di kajian perdana kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah, 40 inti materi tauhid. Semoga ada faedah yang bisa kita bawa pulang, kita pahami dengan baik, dan syukur-syukur kalau kita kemudian bisa sebarkan, ajarkan kepada orang-orang sekitar kita. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.